Halo teman-teman, selamat siang. Kali ini aku di sini mau diskusi santai nih sama kakak-kakak dari fasilitator Samin, melanjutkan materi yang kemarin mengenai sekolah Samin. Jadi, aku tuh sebetulnya Kak ada pertanyaan yang kadang tuh bikin aku bingung. Maksudnya kan aku tuh di sekolah Samin tuh fokusnya mengajar aja ya. Cuman kebanyakan tuh materi-materi yang aku dapat dari pengurus desa ya Kak, materi mengenai pertanian, ekologi gitu. Aku jadinya bingung. Jadinya tuh sebetulnya kan kita harusnya mengajar aja ya. Cuman kenapa kita membahas mengenai pertanian? Tuh. Terus kalau umpamanya nggak dapat materi itu, kamu mau ngajar apa? Mungkin pelajaran biasa aja paling, berhitung, membaca. Oh iya. Ya kalau kayak gitu berarti kan nggak ada bedanya sama sekolah yang umum ya. Karena Iya. kan kita ada sekolah Samin ya untuk menambal yang kurang-kurang. Itu materi-materi atau pembelajaran-pembelajaran yang tidak mereka dapatkan di sekolah formal. Nah makanya ini jadi penting. Kenapa para fasilitator itu atau para relawan itu mendapat materi-materi tentang pertanian oleh para pengurus Yayasan Odesa. Karena ini selain juga berguna buat masing-masing pribadi, juga menurut saya ya ini juga identitas, betulnya ya. Identitas apa? Identitas kita sebagai manusia yang memiliki keterhubungan dengan alam. Nah, kalau bicara pertanian di Odesa itu bukan ngomongin soal petani doang gitu ya. Bukan ngomongin soal petani aja dan bukan ngomongin soal ini nanam yang rame-rame, misalkan nanam tanaman ini biar untung gitu kan. Biar profitnya banyak. Nah, bukan soal itu. Tapi lebih kepada esensi dari pertanian itu sendiri. Nah, terus pertanian yang digagas Odesa kan pertanian yang ramah lingkungan, ya. Ini juga respon sebetulnya dari lingkungan kita yang sekarang banyak praktek pertanian yang tidak ramah lingkungan, seperti yang di teman-teman fasilitator pasti melihat di bukit-bukit sini ya, masih sangat banyak gitu pertanian monokultur gitu ya, salah satu pertanian yang tidak ramah lingkungan itu. Nah, di Odesa sebagai gantinya petani bukannya dilarang untuk menanam tanaman sayuran gitu ya. Tapi ya Odesa menambah tanamannya agar lebih beragam. Nah, gitu kan. Dari keberagaman tanaman ini akan bisa menyeimbangkan alam gitu. Karena tidak baik bagi alam juga kalau misalkan tanaman sayur semua. Terus tanaman pinus semua gitu kan. Kalau sayur jadi nggak ada tanaman kerasnya ya. Jadi nggak heran kalau umpamanya banyak terjadi longsor, terjadi ya erosi itu ya. Kalau musim hujan tanahnya pada turun lewat sungai-sungai sampai turun ke kota gitu ya. Terus kalau musim panas tanah itu jadi benar-benar kering kerontang, pucat dan nggak bisa ditanami. Itu tanaman keras itu berguna untuk mengundang hujan juga betulnya. Nah dari situ kenapa penting? Karena nih generasi murid-murid sekolah Samin kan sebagai kader desa selanjutnya yang akan mengisi desa ini mau dibawa kemana gitu. Kalau dari awal anak-anak desa ini sudah paham mengenai pertanian yang ramah lingkungan seperti apa, sudah paham mengenai guna herbal itu seperti apa, dan misalkan teh kelor sudah menjadi way of life gitu, sebagai tradisi tiap pagi minum kelor, tiap seminggu berapa kali makan daun kelor, makan pepaya, makan buah-buahan lain, itu nanti akan menjadi kokoh desa. Anak-anaknya lebih bergizi, dia nanti akan melahirkan generasi-generasi unggul di desa. Nah seperti itu.
Kira-kira lagi pula gini ya, kita bukan orang gurun pasir. Iya. Kalau orang gurun pasir ditanya ini tanaman apa, kan nggak ada kan, nggak ada tanaman. Nggak ada. Kecuali kita nih tinggalnya di gurun pasir, di camp gitu ya, di tenda yang ngelihat ke sebelah manapun 360 derajat itu semua tanah gitu, Iya, nggak ada tanaman. pasir gitu ya, nggak ada tanaman. Itu nggak apa-apa, buta sama tanaman. Nah, ini kita di lingkungan kita tanaman hampir banyak sekali tanaman ya yang tumbuh. Tapi kita kok malah nggak tahu gitu. Nangka aja nggak tahu misalkan ya, alpukat aja nggak tahu. Nah itu kan ada krisis identitas juga ada kan. Nah biar para mahasiswa ini nggak cuma taunya buahnya aja, nggak cuma taunya makannya doang, ini harus tahu juga bahwa buah ini dihasilkan oleh tanaman ini gitu kan. Kalau daunnya begini, ini namanya tanaman ini gitu. Terus juga yang paling penting ini pertanian juga kalau di Odesa itu untuk ketahanan pangan. Kita yang tanggal berapa sekarang? Tanggal 28 ya. Itu ada tajuk rencana Kompas juga membahas soal ketahanan pangan. Yang ada sedikit kesimpulan itu pada akhirnya ya pangan itu bisa diselamatkan oleh keluarga masing-masing. Nah, makanya di Odesa misalkan ya ada program tani pekarangan. Nah, jadi pangan bergizi, pangan alami itu dihasilkan oleh keluarga. Jadi keluarga lah yang menopang ketahanan pangan nasional sebetulnya. Kita tidak bisa menyerahkan semuanya kepada industri. Sudah banyak pengalaman, sudah banyak pelajaran bahwa pangan industri itu tidak bisa menghasilkan pangan yang bergizi, yang berguna untuk kita. Malah kebanyakan praktek-praktek tanaman industri itu bisa mengancam iklim juga, cara mereka monokultur kan. Nah, kalau orang-orang dulu sebetulnya kita menerapkan yang ramah lingkungan, tapi seiring waktu kan banyak perubahan gara-gara globalisasi, kita mendapat pengaruh luar dan macam-macam, sehingga tradisi kita yang awalnya itu baik menjadi tercerabut gitu gara-gara pengaruh itu. Nah, ini kita kembali makanya ke pangan alami itu. Pangan alami berikut dengan praktek-praktek produksi pangan yang lebih tradisional lagi, yang alami lagi, yang asalnya itu kita masak kangkung dari depan rumah, dari belakang rumah gitu ya. Apa-apa itu bisa gitu. Nah, kalau orang dulu coba mau masak pakai kunyit gitu ya, ada nggak di depan rumah? Ada ya. Tinggal ambil macam-macam gitu kan. Semuanya gitu. Tanah itu di halaman rumah kita bisa dimanfaatkan gitu. Nah, dari materi-materi atau prinsip-prinsip pertanian Odesa yang diajarkan oleh para pengurus pada para relawan seperti kamu, Siva, itu bagaimana tanggapanmu? Apakah materi-materi atau pelajaran mengenai pertanian itu mengganggu otak kamu karena kamu mahasiswa yang jauh dari urusan pangan atau pertanian ya? Itu gimana? Apakah mengganggu kamu atau merasa tertantang atau kamu merasa penasaran gitu? Aku malah merasa bodoh sekali ya, baru tahu itu di usia yang sudah mahasiswa, baru mau mempelajari tentang pertanian. Kemarin kemana aja? Padahal anak-anak di sini aja itu udah diajarkan sejak mereka masih kecil, dari mulai mengenal, seenggaknya mereka tahu kalau misalkan buah pisang contohnya gimana sih pohonnya. Nah, sedangkan aku waktu itu pertama kali datang ke sini nggak tahu gimana sih pohon alpukat, aku nggak tahu pohon durian, aku nggak tahu, malah tahu sekarang. Nah, jadi kalau pengetahuan pohon itu menurutmu bergunanya untuk apa kira-kira? Kalau dari kamu sendiri? Susah pertanyaannya. Gimana dong jawabnya? Yang ini dong, yang kemarin
pengetahuan pohon itu penting banget, utamanya kalau semisal kita mau masak dan di warung misal tutup kayak kemarin aja kita Oh, iya. masalah daun salam, nggak tahu mana daun salam, padahal kan kita di sini gitu mau masak bareng-bareng, terus habis itu daun salamnya habis, nggak tahu mana daun salam, malah dikira itu daun jambu gitu kan. Jadi masakan jadi kayak gimana gitu, yang maunya pengen wangi dikasih daun salam malah akhirnya jadi pahit gara-gara daun jambu kan. Kayak gitu kan. Utamanya pentingnya itu sih untuk pribadi kita sendiri dulu. Kita penggunaan pribadi kita bisa tahu kalau semisal oh ini tuh daun ini tuh pohon ini bisa digunain buat kita makan, buat bisa alternatif kita bikin ini dan lain sebagainya. Itu sih utamanya. Ya itu ya, berarti kan literasi tanaman itu bukan soal kita tahu oh ya udah ini gitu, bukan untuk menjawab kuis gitu, tapi ya lebih lanjut akhirnya ini daun salam bisa digunakan untuk memasak. Daun misalkan sirsak, oh ini punya gunanya herbal nih, bisa untuk apa gitu ya. Terus jambu biasanya nih, yang daun jambu, kalau saya dari kecil daun jambu itu tahu kalau lagi masuk angin mencret langsung ambil daun jambu. Nah itu gunanya praktis gitu, ada ada guna yang praktis mengetahui hal-hal itu. Bahkan kalau orang yang serius misalkan di botani, dia bakal mencurahkan waktunya untuk meneliti berbagai tanam daun, katakanlah ya, berbagai daun ini gunanya untuk apa. Nah, itu kan bisa punya pengaruh ke ini kegunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Entah itu untuk obat, untuk terapi, untuk masak, lain-lain kan. Asik tuh kalau umpamanya kita semua bisa tahu begitu. Oke. Mau tanya dong Kak, masalah kita kembali lagi yang sekolah Samin itu tadi. Kayaknya tuh belum terjawab nih. Sebenarnya peran mahasiswa di sini itu seperti apa gitu untuk mengenalkan pertanian ke anak-anak gitu ya, utamanya di sekolah atau sekolah Samin atau basis kegiatannya. Karena di sini kan kalau dari saya tadi menyimpulkan ya, kok jadi malah ini berarti kalau dibilang mengenalkan pertanian, kemudian untuk melahirkan generasi-generasi yang paham pertanian dengan baik, apakah itu artinya kita nih sekolah Samin dan juga Odesa memaksa anak-anak untuk menjadi petani dan mengembangkan desa, atau sebenarnya bagaimana gitu? Dari konteks peran mahasiswa dan juga sebenarnya untuk apa sih anak-anak ini benar-benar diminta gitu untuk belajar pertanian? Baik, pertanyaan yang baik, itu bagus sekali. Ini kita Odesa ya bukan berarti mau menyuruh seluruh siswa untuk menjadi petani atau seluruh relawan agar menjadi petani, agar mencangkul semua gitu kan. Itu bukan begitu. Tapi tadi ya soal pertanian ini adalah salah satu bagian kecakapan untuk hidup yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari sebetulnya. Dan yang paling penting itu untuk menumbuhkan empati kita pada alam. Karena ya sekarang nih ya, generasi orang-orang tua kita itu kan mereka tidak banyak sekali ya yang tidak segan-segan membabat hutan habis, menjadikan itu industri apa gitu kan. Itu sebetulnya mereka tidak punya kepekaan terhadap alam itu. Berbeda pasti jika dari dini kita mempelajari bagaimana peran tumbuhan itu untuk manusia, peran tumbuhan itu untuk alam sekitar, itu akan lebih peka lagi anak terhadap alam. Nah itu ya, bukan soal jadi petani atau enggak, itu menumbuhkan empati juga dan kebaikan bagi lingkungan, gitu, ekologi. Tapi kalau umpamanya dari relawan ataupun para peserta didik sekolah Samin mau bertani, mau serius di bidang pertanian, ya itu tidak masalah. Karena dari pertanian yang ramah lingkungan ala Odesa inilah yang nanti akan ada inovator dari pertanian kan.
Nah itu entah itu di bidang agribisnisnya, tanamannya ya, bagaimana mengurus tanaman yang beragam, menghasilkan pangan-pangan sehat alami gitu kan. Nah itu tidak masalah juga gitu. Bukan berarti kita menyuruh untuk semuanya menjadi petani atau kita membatasi orang agar tidak menjadi petani. Jadi itu pertama-tama ya untuk basis aja gitu, basis skill atau kemampuan, kecakapan hidup ya. Tadi misalkan bisa ya, masa sih nanam jahe aja nggak bisa gitu contohnya untuk masak sendiri gitu. Nanam sayur aja masa nggak bisa untuk nyayur buat diri sendiri, keluarga gitu kan. Itu basis kecakapan. Misalkan sih Pak jurusannya ilmu komunikasi, ya jangan anti sama pertanian, karena para penyiar radio, para jurnalis juga makan dari pertanian. Iya. Ya kan? Lebih untung lagi sih Pak ngerti pertanian. Saya bisa masak sendiri dengan pangan alami gitu kan, daripada saya makan makanan gak bergizi di luar sana gitu kan. Nah itu ada poin plusnya gitu kalau umpamanya kita punya sisi-sisi kecakapan hidup yang mungkin orang lain tidak punya gitu. Oke ya. Tuh. Terus ada lagi? Terus Kak, kalau umpamanya aku mau serius di bidang pertanian ini, apakah kedepannya akan sulit? Soal sulit itu yaitu relatif ya. Persoalan itu bisa aja sulit, tapi bukan berarti nggak mungkin. Iya. Gitu kan. Nah kesulitan itu kan bisa ditangani beriringan dengan proses yang udah kita jalani. Misalkan pas kita awal-awal pembibitan belum bisa, kayak Odesa nih, awal-awal pembibitan kelor itu trial dan error gitu kan. Coba gagal, tapi pas udah berhasil punya formula yang pas, itu ya udah tinggal jalanin aja itu. Nah di situ kan udah lancar gitu kan. Nanti kalau udah lancar di pembibitannya, perawatan tanamannya gitu kan, kalau udah punya formula khusus ya lancar semuanya. Tinggal itu ya kita mau berani memulai hal-hal baru, tingkatan baru, sehingga kita bakal naik satu level ke level lain. Nah, seiring waktu kan kesulitan itu sebetulnya ya ada pada saat kita mau naik level aja sih ya. Pada saat udah menjalani, udah punya formula khusus ya, rumus khusus ya udah gampang gitu semuanya. Tapi ya untuk secara teknis kamu mau belajar benar-benar pertanian itu di Odesa sebetulnya mudah. Kalau ditanya sulit atau enggak ya mudah, karena di sini lengkap secara fasilitas. Ya kita punya petani-petani yang ahli, yang berpengalaman di pembibitan, pasca panen gitu ya, pemasaran gitu. Nah, jadi untuk para mahasiswa ya sangat bisa lah memulai serius pertanian dan belajar kepada para petani kita di sini gitu. Nah, di sini nanti akan berbaur juga kan antara mahasiswa dan petani gitu. Jadi mudah sih Pak kalau mau memulai. Karena di Odesa memfasilitasi semuanya ya Kak? Semuanya, betul. Iya. Kita punya kebun botani, ada pembibitan gitu. Sekarang ada tanaman-tanaman buah, ada kelor gitu, macam-macam. Kayak ada lagi nggak tuh? Kalau bisnis yang dipegang Odesa sendiri bagaimana? Ini kan tadi sudah ngobrolin tentang herbal nih Kak. Nah, apakah Odesa ini memiliki bisnis di bidang pertanian dan juga herbal itu sendiri atau bagaimana? Iya, Odesa sendiri kan yayasan ya, non profit. Tapi Odesa punya binaan grup pertanian khusus, yaitu tanaman obat cimian atau disingkatnya Tauci. Tauci itu ya mengelola pertanian herbal seperti tadi kelor, mau itu bibitnya, mau itu daun kelornya, ada tehnya kelornya gitu ya. Terus ada hanjeli, sorghum, terus apalagi ya, kumis kucing, beberapa herbal lain gitu ya. Nah begitu. Kalau dari ini kan bisa dijadikan sebagai laboratorium
pelatihan para mahasiswa Tauci ini sebetulnya bukan hanya sebagai ladang bisnis profit saja, tapi bisa jadi lahan untuk belajar gitu. Para fasilitator yang mau belajar di Tauci, belajar tentang herbal itu bagaimana gitu? Nah itu bisa misalkan diagendakan belajar pembibitan kelor misalnya. Itu kan workshop sederhana sebenarnya yang kita adakan, Tauci adakan, kemudian nanti Tauci akan didampingi oleh para petani yang berada dalam dampingan Tauci gitu. Nah di situ para fasilitator bebas bisa belajar apa aja mengenai pertanian apa aja gitu ya, khususnya di soal herbal begitu. Kan kita tadi udah belajar nih tentang bagaimana peran fasilitator sekolah Samin di pertanian ini yang Odesa garap. Bagaimana juga Odesa Indonesia ini memiliki gagasan untuk memberdayakan masyarakat di bidang pertanian, mulai dari peserta didik sekolah Samin maupun tadi masyarakat gitu ya, para petani. Nah, hadir nih tantangan nih Kak pastinya di masyarakat. Bagaimana sih bikin masyarakat ini mau mengonsumsi dan juga menanam tanaman herbal dan juga tanaman-tanaman yang memang bibitnya udah disediakan nih sama Odesa gitu. Strateginya bagaimana? Dengan menjawab berbagai kesulitan atau keluhan mereka sebetulnya. Nih salah satunya mereka mengeluh karena tidak punya bibit. Nah, kita hadirkan bibit kan. Itu nanti pada mau otomatis makan itu. Sudah pasti misalkan tanaman buah ya, ada yang suka mangga tapi saya nggak punya bibitnya, kenapa nggak nanam gitu, pasti tanya. Nggak punya bibit, ya kita hadirkan bibit itu. Nah dengan solusi seperti itu masyarakat ya bisa mau menanam dan mau mengonsumsi panganan yang bergizi dan alami itu. Terus ya selain itu juga menjawab ketidaktahuan masyarakat soal gizi gitu kan, karena persoalan gizi itu masih banyak yang belum tahu di tatanan masyarakat bawah, karena bahasa dari pergizian itu masih sangat rumit gitu, dengan bahasa-bahasa teknis lah. Itu persoalan bagaimana desa mengkampanyekan gizi, membumikan gizi ke masyarakat gitu, bahwa ini pepaya mungkin semua tahu barangnya, tapi tidak semua tahu bahwa pepaya ini bisa bermanfaat buat kesehatan mata para petani, kesehatan kulitnya para petani gitu kan. Daun pepaya itu manfaatnya apa gitu. Nah, materi-materi seperti itu atau pengetahuan seperti itu juga yang terus dipasok sama Odesa kepada masyarakat gitu. Sehingga nanti tumbuhlah motivasi untuk mau menanam dan hingga memakan itu. Berarti sejauh ini apa saja sih gerakan-gerakan Odesa yang sudah gitu mengkampanyekan gizi dan juga pertanian herbal ini supaya ya tadi menjawab tantangan-tantangan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, biar mereka itu bisa menanam dan juga bisa mengonsumsi gitu makanan bergizi. Ya, soal bibit misalkan ya, itu kita sudah memasok banyak sekali bibit ya. Itu ratusan ribu bibit itu sudah tersebar, bibit buah-buahan ya. Itu pertama, jadi sudah bisa mengakses gitu tanamannya. Terus kemudian kita juga ada pepaya misalkan ya, itu sebagai salah satu program Odesa untuk memudahkan para orang desa ini dalam mengakses gizi yang baik gitu. Terus ada kelor juga udah banyak sekali dibagikan gitu, dan sekarang buktinya masyarakat juga membutuhkan itu, meskipun pada awalnya ini tanaman apa gitu, tanaman liar kok mau dibudidayakan gitu, ngapain nanam kelor, itu juga tumbuh sendiri. Nah kan dengan pengetahuan bahwa kelor ini bisa bermanfaat untuk kesehatan, dan dengan membuktikan langsung bahwa ini benar-benar bermanfaat, masyarakat akan lebih yakin bahwa
ini memang perlu untuk dilakukan, ini memang perlu untuk ditanam gitu. Ya sekarang udah banyak masyarakat yang mengaku bahwa saya punya keluhan ini dan saya sembuh dengan daun kelor gitu kan. Nah, dengan testimoni-testimoni seperti itu secara alamiah, dan itu akan menjadi satu tradisi sendiri sebetulnya. Dari mulut ke mulut kan. Iya. Misalnya ibu-ibu sering kayak gitu kan. Oh, ini suami saya ini gitu kan. Iya. Ya itu makan kelor aja, saya kemarin juga ini. Oh bener ya gitu kan. Ikutin. Nah, desa itu seperti itu tujuannya, menjadikan pertanian ramah lingkungan dan herbal ini sebagai tradisi, sebagai budaya bagi masyarakat gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kita dapat bertemu lagi di video selanjutnya. Selamat siang.